Kertas itu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul di mushola yang kita cintai ini. Salawat dan serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, mari kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama adalah protokol yang sudah berlangsung. Acara kedua adalah santapan rohani dari Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Rakib Jamari SPAG berjudul Cinta NKRI. Kepada Ustaz dipersilakan. Coba. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasykurullah syukran katsiran wa para'atil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'udzu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi li tablighi syara'i'illah hidayah. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah tarawih yang berbahagia, sekarang kita sudah berada pada malam yang ke-24 Pak. 25. Wih, 25 berarti tinggal 4 malam lagi kita tarawih. Masya Allah, sudah malam 25. Saya merasa 24, rupanya udah 25 ya. Alhamdulillah. Tidak terasa Bapak Ibu. Judulnya Cinta NKRI. Cinta itu adalah pengorbanan. Jadi orang cinta NKRI mau berkorban untuk kepentingan
NKRI. Ibu-ibu sudah berkorban atau belum? Bapak-bapak? Nah, NKRI sebelumnya negara kita namanya negara RIS. Setelah RIS baru NKRI. RIS itu Republik Indonesia Serikat. Jadi ada dulu negara bagian Riau, negara bagian Sumatera Utara, negara bagian Jogja. Itu namanya RIS, Republik Indonesia Serikat. Oleh Bapak Muhammad Nasir sebagai menteri dikembalikan kepada kesatuan, bukan syarikat, sehingga disingkatkan menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan lagi RIS. Nah, Pak Ibu terhormat, lalu dekret Presiden tahun 1959 kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai negara kita, negara kesatuan. Nah, Pak Ibu terhormat, apa kaitannya dengan agama? Kita di bulan Ramadan. Kemerdekaan Republik Indonesia terjadi di bulan Ramadan. Hari Jumat jam 10 pagi. Nah, di Jakarta. Nah, jadi kepada Ibu terhormat, negara kita Indonesia ini baru lahir pada tahun 1945. Sebelumnya adalah kerajaan-kerajaan, semuanya kerajaan Islam. Sedikit sekali yang kerajaan yang tidak Islam, baik di Indonesia bagian barat maupun Indonesia bagian timur. Nah, jadi kerajaan-kerajaan Islam tadi dapat tantangan dari Belanda pada abad yang ke-16. Perusahaan Belanda masuk Indonesia, namanya POC. Kemudian Portugis atau Portugal mencari rempah-rempah masuk pula ke Indonesia. Jadi ada Belanda yang Nasrani, ada Portugis Nasrani juga Katolik. Dia menjajah Indonesia bagian timur. Sedangkan kita, Belanda menjajah kita Indonesia bagian barat, sebagian dari Indonesia bagian timur. Dan seluruhnya yang menghadapi Belanda dan Perancis itu adalah kerajaan-kerajaan kecil, rakyatnya semuanya beragama Islam. Nah, maka ada orang yang meneliti apa itu Islam, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Hartib, seorang sosiolog dari Jerman, dia tidak Islam, tapi dia meneliti tentang Islam. Islam itu I-nya itu katanya internasional, bersifat menyeluruh. Contohnya orang naik haji ke Mekah, itu seluruh dunia internasional ada di sana. Orang Cina banyak, orang India banyak, orang Inggris, Amerika banyak yang naik haji ke Mekah. Nah, jadi ajarannya bersifat internasional. Dan kemudian pada Islam itu menurut dia, ini kan cuma hasil penelitian saya, boleh dibantah. Hasil penelitian boleh dibantah dengan hasil penelitian yang baru. Itu sosialistik, artinya saling membantu. Ayatnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam hal yang baik dan hal yang menuju takwa. Jangan tolong menolong saling bersosialisasi dalam hal kejahatan. Nah, kemudian L-nya itu Islamnya, L-nya itu liberty, memberikan kemerdekaan dan semangat untuk memerdekakan diri. Nah, memang
dalam Islam diberikan kemerdekaan seluas-luasnya. Orang di luar Islam tidak boleh dipaksa masuk Islam. La ikraha fid din. Tidak boleh dipaksa orang luar untuk masuk agama Islam. Diberi dia kebebasan. Tapi kalau sudah masuk Islam harus ikut aturan Islam. Kemudian A-nya itu advice, artinya penuh nasihat-nasihat. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Nasihat Luqman, hei anakku, jangan kalian melakukan perbuatan syirik. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Jadi orang menyembah selain Allah itu syirik. Dan syirik itu bersekutu dengan jin dan iblis. Dan mereka meminta tumbal-tumbal darah anak kandungnya, ibunya, saudara-saudaranya. Kadang-kadang habis itu satu keluarganya, ditumbalkannya kepada jin, kepada iblis. Itulah kezaliman yang besar terhadap keluarganya sendiri, anak istrinya ditumbalkannya. Saking zalimnya orang-orang yang berbuat syirik. Karena itu memintalah kepada Allah, jangan meminta kepada iblis, jin dan syaitan. Itu dinasihatkan oleh Luqmanul Hakim surat 31 ayat 14. Kemudian M-nya itu modern. Nah, Islam itu modern. Jadi ketika Islam masuk di Turki, Islam masuk ke Indonesia, dia membawa masyarakat daerah itu menjadi modern. Apa modernnya? Pakaian yang menutup aurat. Jadi pakaian yang tidak menutup aurat seperti di Papua itu tidak modern. Pakaian buka-buka aurat seperti Eropa di musim panas itu juga tidak modern, sekalipun teknologinya modern. Tapi pakaiannya tidak menutup aurat itu tidak modern. Yang sebetulnya modern adalah Islam. Yang pakaian yang menutup aurat tidak pernah ketinggalan zaman. Kalau sudah ketinggalan zaman, itu tidak modern namanya. Nah, jadi apa yang kita banggakan dari Indonesia ini? Semenjak dulu nenek moyang kita, semenjak dari zaman Majapahit, zaman Sriwijaya, membanggakan Indonesia ini negerinya subur. Apalagi kalau dibandingkan dengan Timur Tengah yang gersang, kemana-mana padang pasir semata-mata. Jadi kalau kita naik haji dari pesawat itu mau turun, umpamanya di Madinah, itu apa itu? Oh, gersang semuanya. Begitu kalau dari Arab Saudi turun di Batam, mau turun lihat hijau semuanya. Orang-orang Arab pun terheran-heran. Apa dipupuk ini hutan-hutan ini katanya? Kayu-kayu hijaunya apa dipupuk? Tidak. Hanya karunia Allah saja. Sering hujan, menggelengkan kepala. Apa katanya? Jannatullah fil ardh. Indonesia ini adalah surga sepotong surganya Allah yang dilemparkan ke bumi. Jangankan kita sengaja bercocok tanam, tongkat saja ditusukkan ke bumi menjadi tanaman. Tongkat batu dan kayu jadi tanaman. Ya, kalau tongkatnya itu batang ubi. Tongkatnya itu batang ubi, dipatahkan tongkat, campakkan saja pinggir-pinggir parit, tumbuh dia. Tak perlu sengaja ditanam. Kalau di Arab Saudi, ditanam, didatangkan pula air, ditutup baik-baik, masih mati. Tapi kita di Indonesia tidak, lempar saja batang ubi, pucuk kangkung kemana-mana, sayur-sayur tumbuh, bayam tumbuh di mana-mana tanpa ditanam. Ya Allah syukurnya. Itu dalam kitab Raja-Raja dahulu ada namanya kitab Tata Gama. Indonesia ini adalah negara gemah ripah lu jinawi toto tertrem karto keraharjo ijo royo-royo kang sarutin andur murah kang sarutin
Itu orang kan ketoprak itu tuh pembukaannya itu. Sebelum mulai pakai nang neng nong itu dari budaya nenek moyang di Jawa dulu. Itu mengingatkan bahwa Indonesia itu gemah limpah Cinaung, suatu negeri yang melimpah yang subur. Ijo royo-royo kang saru tinandur, hijau ranau subur apa yang ditanam, murah kang saru tinandur, murah apapun yang dibeli. Nah, itu hebatnya Indonesia. Rempah-rempah banyak. Iri hatilah orang Belanda, iri hatilah orang Portugis. Lalu dia berdagang cuman ke Indonesia, membawa rempah-rempah ke Eropa. Karena saking tertariknya, bukan hanya ingin beli rempah, tapi ingin menguasai batang, pala, dan tanah tempat rempah-rempah itu. Bukan hanya cinta kepada tanah dan batangnya rempah-rempah itu, batang cengkeh segala macam, orang menjual cengkehnya pun ditawarnya. Bahkan negaranya pun, kerajaannya pun dia ambil dengan berbagai-bagai cara, dengan politiknya yang sudah disebut dengan divide et impera, artinya dipecah belah, diadu domba, lalu dikuasai. Maka Al-Quran lah yang memperingatkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada agama Allah, pegang teguh ajaran Islam. Jangan kamu mau diadu domba, jangan kamu mau bercerai-berai. Nah, jadi dengan adanya persatuan Indonesia yang kuat, Belanda takut masuk, Prancis juga kalah. Nah, dulu diadu domba antara kerajaan yang satu dan yang lain, dan diadu domba pula antara adat dengan agama. Itu di Sumatera Barat. Antara agama dan adat diadu domba oleh Belanda. Kaum adat yang mempertahankan tradisi, yang kaum agama mengikis bid'ah. Terjadilah peperangan namanya Perang Padri. Nah, tapi akhirnya bersatu antara kaum adat dengan kaum agama. Lalu terjadilah penyatuan. Adat mana yang bagus ikut disatukan dengan agama. Itu namanya adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Sampai sekarang ada monumennya di Bukit Marpalang di Lingkau. Dibuatkan ada monumennya namanya Monumen Adat Basandi Sarak. Yang sebelumnya adat Basandi Alua Basandi Yopatui. Jadi adat itu berseni alur dan patut, asas kepatutan, asas kebiasaan. Tapi setelah adanya agama, nah menyatulah ulama dengan kaum adat, dua-duanya melawan Belanda. Bersatu, akhirnya Belanda angkat kaki dari Sumatera, bahkan dari seluruh Indonesia. Nah, ini hebatnya Indonesia. Dan suatu lagi kelebihan Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia terbanyak jumlah umat Islamnya, 220 juta umat Islamnya. Mungkin lebih sekarang ya. Banyak sekali. Kalau Pakistan nomor 2 itu hanya 190 juta. Indonesia nomor 1. Arab Saudi cuma 17 juta, Iran 35 juta. Yang terbanyak adalah Indonesia. Kalau India Islamnya 110 juta. Banyak, tapi sekarang berkembang dengan banyaknya orang-orang Hindu, khususnya Kastaparya dan Sudra itu masuk Islam. Satu provinsi 9 juta orang. Nah, satu provinsi 9 juta orang, itulah tercatat di dunia satu-satunya jumlah orang murtad dari agama lamanya masuk Islam, satu-satunya di India. 9 juta orang satu provinsi masuk Islam. Kenapa? Karena mereka kalau ikut agama Hindu selama-lamanya tak pernah naik derajatnya. Yang Sudra terus, Paria terus.
Sampai-sampai ada satu tempat mencukur rambut, di sini tidak menerima mencukur rambut anjing dan rambut paria, artinya kasta paria dan sudra. Nah, jadi sama derajatnya dengan binatang. Begitu dia sudah masuk Islam, tinggi derajatnya. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hei manusia, aku ciptakan engkau dari laki-laki dan wanita, kata Allah, bersuku-suku, berbeda-beda bangsa, untuk saling mencintai, saling memerlukan di antara kalian. Yang paling mulia di sisi Allah bukan yang tinggi kastanya, yang mulia di sisi Allah bukanlah yang paling tinggi pangkatnya, tapi yang mulia di sisi Allah siapa yang lebih bertakwa. Itulah yang paling mulia. Walaupun dia tukang cuci WC, walaupun dia tukang cuci got, walaupun dia tukang cari sampah, tapi kalau dia bertakwa, dialah yang paling mulia di sisi Allah. Tapi walaupun dia sebagai menteri sosial, tapi kalau dia korupsi, itu sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada menteri sosial di tetangga kita, tetangga Indonesia, ada yang korupsi ya? Dulu, sekarang kan enggak lagi. Nah, jadi walaupun kedudukannya bagus, pangkatnya tinggi, tapi kalau dia tidak bertakwa, dia hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duribat alaihim dzillatu aina ma tuhibu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Manusia akan ditimpa kehinaan, akan ditimpa malapetaka dimanapun dia berada, kecuali dia taat kepada Allah dan baik pula hubungannya sesama dengan manusia. Nah, memelihara hak asasi manusia. Saya disertasi S3 saya di UIN Terus Karya bagian Syariah ya. Itu tentang hukum Islam dan hak asasi manusia. Jadi kalau memukul anak yang tidak sholat itu melanggar HAM. Anak tidak sholat umur 10 tahun kan sudah boleh dipukul. Dipukul itu melanggar HAM. Bisa masuk penjara. Dan sudah ada yang masuk penjara. Terutama orang kedutaan Malaysia di Swedia masuk. Nah, yang saya teliti adalah HAM melarang memukul anak yang tidak sholat. Agama menyuruh murru auladakum bisolat bisab'in. Disuruh anak itu sholat kalau sudah umur 7 tahun. Wadrobuhum bi'ashrin. Boleh dipukul kalau umurnya sudah 10 tahun. Lalu dosen saya baik dalam ujian tertutup maupun ujian terbuka. Nah, kalau ujian tertutup itu 11 orang profesor doktor di depan kita sendiri. Nggak ada orang nengok satupun. Kalau mau dihamun maki, mau keras, mau di binatangnya kita tidak ada yang dengar. Kita menanggungkan sendiri. Kalau dia mau marah, kalau kita salah. Tapi kalau kita nggak salah ya nggak apa-apa. Ya saya memang nggak salah. Saya menanti apa-apa yang akan dilempar ke saya mesti sambut. Insya Allah aman-aman saja. Ujian terbuka, kemudian baru ujian tertutup, kemudian baru ujian terbuka. Nah itu diundang gitu. Saudara-saudara kita diundang S1, S2 diundang. Nah itu ditanya oleh dosen, Mr. Rakib. I ask you now, saya tanya kepada Anda, what forbidden? Apa perbedaannya memukul anak itu dengan kekerasan atau tidak? Bisakah memukul anak tanpa kekerasan? Saya kata bisa. Ada syaratnya. Pertama, jangan memukul di tempat yang sensitif, di leher, ketiak, dada, tidak boleh. Tapi pukul di tempat yang tidak sensitif. Apa dia? Betis atau telapak kaki. Yang kedua, memukulnya itu tidak boleh dia sampai sakit, hanya untuk menggertak saja. Ini dipukul pula kayak pukul kambing. Wah itu iya, itu melanggar HAM juga tidak boleh beragam. Itu sepukul oleh Nabi itu hanya untuk ditegaskan saja, untuk menunjukkan kita serius. Bukan dipukul sediakan rotan sampai berdarah pula. Enggak, itu goblok namanya.
Itu untuk mendidik. Berbeda memukul untuk menyakiti dengan memukul untuk mendidik. Memukul untuk mendidik itu bunyi aja yang buat apa? Bunyinya. Padahal nggak sakit. Iya kan? Untuk apa? Untuk menggertak saja. Itu namanya memukul mendidik. Nah, jadi apa? Penguji saya itu rektor dari Aceh. Karena untuk dapat gelar doktor itu harus dosen pengujinya 2 orang dari luar Riau, 1 dari Jakarta, 1 dari Aceh. Waktu asap-asap banyak dulu tahun 2015. Nah, insya Allah lulus. Jadi apa katanya kalau begitu betul jawaban Anda berhak mulai hari ini memakai gelar doktor. Nah, jadi kerja saya itu menata guru-guru. Nama jabatan saya itu Widya Iswara. Ketika saya nata, bukan saya yang menulis, teman saya yang menulis di PowerPoint. Apa tulis? Dr. Ades Muhammad Rakib Jamari BA SH banyak. Katanya, Bapak ini banyak kali gelarnya. Ini pasti dibelinya ini gelar ini katanya. Nah, buruk sangka pula orang kita pada kematian payah mengeluarkan waktu biaya yang begitu banyak. Nah, tapi itulah manusia yang penting bagi kita ilmunya. Buktinya apa? Gelar doktor saya itu tidak saya pakai untuk naik pangkat. Ya, saya pakai untuk cari ilmu. Kalau naik pangkat bisa tinggi sekali, tidak saya masukkan. Itulah apa yang ada. Nah, jadi orang yang berteman gunakan waktu kita untuk menuntut ilmu, bukan untuk cari pangkat, bukan untuk cari titel. Kalau niat kita untuk cari pangkat, cari titel, itu nanti pahalanya dan berkahnya kurang di sisi Allah.